Selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Hari ke-29 dari 30 hari bersuara. Wow, gokil. Gak nyangka men, gak nyangka banget gue bisa bertahan sampai hari ke-29 dan tinggal 2 episode ke depan lagi hingga akhirnya 30 hari bersuara di bulan Desember 2020 berakhir. Untuk topik di hari ke-29 ini adalah Kilas Balik. Nah, ngomongin film Kilas Balik, gue punya 2 sebenarnya film rekomendasi. Tapi kayaknya di episode ini gue bahas satu film aja. Judulnya adalah Source Code, film science fiction Amerika yang rilis tahun 2011. Film ini digarap oleh Duncan Jones dan pemeran utamanya ada Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga, dan Jeffrey Wright. Oke, langsung aja ke pembahasan tentang alur cerita filmnya atau sinopsis versi gua. Jadi Source Code ini bercerita tentang seorang pilot helikopter di angkatan darat yang tiba-tiba terbangun dalam sebuah kereta yang sedang berjalan. Namanya adalah Kapten Colter Stephen. Ketika dia terbangun, dia mengalami semacam disorientasi tempat dan waktu. Karena yang terakhir Kapten Colter ingat itu dia harusnya lagi ada di Afghanistan dan sedang mengemudikan helikopter angkatan darat. Dia tertegun ketika terbangun karena di depannya ada seorang perempuan yang katanya mengenal dia, tapi identitas yang disebutkan dari si perempuan itu tentang Kapten Colter Stephen ini berbeda. Bukan mengenal Kapten Colter Stephen sebagai tentara, tetapi sebagai guru. Nah dari situ Kapten Colter Stephen bingung dan mulai panik gitu. Karena dia ngerasa harusnya dia gak ada di situ. Terus tiba-tiba terjadi ledakan di kereta itu. Nah setelah ledakan, Kapten Colter Stephen terbangun di semacam bilik dengan ornamen bangkai helikopter gitu. Dan dia kebingungan kenapa tiba-tiba berpindah tempat. Ketika dia sudah berpindah tempat, ada suara yang membimbing Kapten Colter Stephen dan mengatakan bahwa Kapten Colter Stephen itu lagi ada di semacam alat program simulasi yang sedang diteliti oleh Badan Intelijen Amerika gitu. Terus dia bingung dan gak percaya, cuman dari tim intelijennya memberikan arahan bahwa ini kondisinya lo akan dikirimkan balik ke kereta itu dan lo harus cari tahu siapa pelaku pengeboman yang terjadi di kereta. Karena ternyata pagi tadi sebelum Kapten Colter Stephen bangun, telah terjadi pengeboman di kota Chicago, tepatnya di atas kereta yang lagi dinaikin Kapten Colter Stephen. Jadi alat simulasinya ini bisa untuk mereka adegan dari memori salah seorang penumpang yang diinjek ke badannya Kapten Colter Stephen. Tapi dengan kesadaran Kapten Colter Stephen, untuk sekelilingnya itu adalah ingatan yang diinjek. Kayak gitulah. Cuman PR-nya adalah alat ini baru bisa mereka adegan sepanjang durasi 8 menit. Jadi kehidupan Kapten Colter Stephen di dalam kereta itu gak lebih dari 8 menit. Kenapa gak lebih dari 8 menit? Ya karena di menit ke-8 keretanya meledak. Terus Kapten Colter Stephen mati. Terus ngulang lagi. Kurang lebih kayak gitu. Setiap kali keretanya meledak, Kapten Colter Stephen masih kayak gak percaya gitu. Dan dia diingetin oleh tim dari Badan Intelijen bahwa lu harus segera mendapatkan nama dari tersangka.
Atau gimana caranya lu bisa identifikasi tersangka pengeboman yang ada di kereta itu. Karena mereka mau mencegah terjadinya ledakan selanjutnya. Tapi ya gimana? Kapten Coulter Steven tuh masih disorientasi tempat dan waktu gitu. Dia masih gak percaya bahwa gua ini harusnya di medan perang, bukan di dalam kereta gitu. Dan namanya juga ala-ala militer gitu ya kan, badan intelijen ini tuh selalu memaksa untuk si Kapten Coulter Steven dibawa ke kilas balik dari reka adegan sebelum pengeboman terjadi dan memaksa untuk cari tahu gimana cara identifikasi si pelaku gitu. Terus akhirnya setiap kali kesempatan perlahan-lahan Kapten Coulter Steven mulai ya udah gue ikutin permainan lo tapi gue akan mencari jalan keluar dari sini, intinya kayak gitu. Sambil berjalan akhirnya dia mulai nemuin, oh ternyata bomnya ada di sini, oh ternyata bomnya bentuknya begini, oh ternyata cara mengendalikan bomnya begini, dan dia pun pelan-pelan mulai bisa mengidentifikasi siapa pengebomnya gitu. Nah, ketika di tengah-tengah nih dia udah mau dapetin namanya, dia kepikiran kayak mungkin gak sih gua ngelanjutin hidup di sini gitu, karena dia sadar bahwa dirinya itu udah meninggal atau mati ya. Jadi yang dipakai sama si badan intelijennya ini tuh cuman bagian-bagian tertentu dari tubuhnya yang bisa bikin organnya tetap bekerja untuk nampung memori reka adegan kilas balik 8 menit itu. Sambil terus berjalan, sambil terus mencari, dia berpikir untuk gimana caranya bisa dalam tanda kutip melanjutkan hidup di simulasi itu gitu. Sampai akhirnya dia menemukan siapa pelakunya dengan cara mengidentifikasi kendaraannya. Terus dia laporin dan dia meminta satu hal ke badan intelijennya untuk bisa mengubah timeline atau membuat universe paralel gitu. Nah, penasaran kan gimana caranya si Kapten Coulter Steven nemuin pelaku pengeboman dan gimana caranya dia akhirnya bisa melanjutkan hidup di timeline baru atau universe paralel? Langsung aja tonton source code di video on demand kesayangan kalian. Kayak gitu guys. And by the way, film source code ini adalah film time loop ya. Dan ini adalah film time loop pertama gue yang gue tonton di 2011. Sebelum-sebelumnya gue gak inget sih gue pernah nonton film time loop apa enggak. Tapi harusnya sih film ini film pertama. Film time loop pertama gue maksud gue. Dan ketika gue nonton itu, waktu itu kan sama teman-teman, gue kayak anjir, ini taste-nya Hollywood banget. Tapi keren dan beda dari film-film lain yang pernah gue tonton. Secara konsep, secara cerita. Terus gimana dia ketika dia kayak pertama bertindak, terus akhirnya mengubah tindakannya, terus akhirnya berubah lagi, mengadaptasi lagi sampai nemuin tersangkanya gitu. Itu keren banget. Dan ketika lo nonton ini, lo gak ngerasa capek gitu meskipun diulang-ulang, karena setiap kali scene-nya berulang itu akan ada twist ke hal baru. Entah dia ketemu sama bomnya lah, entah dia ketemu tersangka, entah dia akhirnya bisa identifikasi gimana caranya bomnya meledak gitu-gitu. Nah, itu terungkap semua tuh cara-caranya di film ini. Dan ini gue rekomendasiin banget buat lo orang yang lagi liburan terus kayak bosen dengan hiburan yang gitu-gitu aja, nonton film time loop deh. Lo kayak, wah anjir seandainya gue bisa ngelakuin itu. Asli men, gue ngerasa kayak gitu ketika gue nonton film ini. Seandainya nih gue bisa time loop gitu ya kan, gak perlu mesin waktu lah, time loop aja berapa menit ke belakang gitu. Wah asli pengen gue. Oke, lanjut kita bahas Kilas Balik. Kilas Balik 2020.
males gue ngeliat ke belakang. Gue kayak masih ngerasa sejujurnya ya 2020 tuh apa ya, terlalu aneh gitu. Ada yang nganggep roller coaster, ada yang nganggep maraton, ada yang nganggep estafet, ada yang nganggep blessing in disguise. For me kayaknya semuanya gitu. Semuanya terjadi, harus adaptasi sana sini, harus mendekam di rumah demi keselamatan orang banyak, terus harus jaga kesehatan, jaga makan, jaga kebersihan, apalagi ya banyak hal-hal yang tidak terduga, artis-artis satu persatu bertumbangan, Chadwick Boseman, Glenn Fredly, terus siapa penyanyi dangdut almarhum Didi Kempot, dan lain-lain. Wow, it takes a lot man di 2020, bener-bener. Wah, gak ngerti lagi dah. Olahraga yang tadinya rame jadi harus kosong. Nonton bareng, nobar bola atau MotoGP atau pertandingan lainnya dari Zoom atau live streaming. Wah gila sih. Gak ngerti lagi gue sama 2020. Terus angka kelahiran melonjak. Di bulan Desember tuh angka kelahiran melonjak juga. Angka kehamilan di awal pandemi juga melonjak. Waduh bosku. Gak boleh ke bioskop. Aduh. Apalagi? Terlalu banyak banget. Oh bahkan salah satunya gue menemukan jalan untuk memulai podcast di 2020. Terus gue mulai podcast hingga akhirnya konsisten dari September sampai Desember. Dan ketemu teman-teman at thepodcaster.id, Om Rane, Mas Dipta, Rian Endri, Soli, siapa lagi sih yang biasanya nongkrong, Mbak Mariana, Christopher, Ibi, Mr. Popo, Cici Ega, siapa lagi, Om Embe, Om Rama, Rizka, Pika, Gilang, wah siapa lagi anjing, Elmo, Abrar, Ardi, terus Mbak Woro, Momitris, Bu Silvi, Mas Audi, wanjir ramai banget, Bang Budi dan lain-lain lah pokoknya teman-teman thepodcasters.id. Shout out buat kalian. Terus bikin 30 hari bersuara ini, terus bisa bikin secara konsisten 30 hari bener-bener syuting di hari itu, upload di hari itu. Wah gila. Wow, banyak banget yang terjadi. Bahkan sampai gue menang lomba podcast berkreasi. Waduh, gokil. Terlalu banyak yang terjadi di 2020. Terlalu random, terlalu membingungkan. Aduh, ya selucu itu memang 2020 ya. Gue gak tahu gue akan kangen 2020 apa enggak, karena gue ngerasa gak ada yang terjadi di 2020. Jalan-jalan susah, rencana liburan gagal, pindah kerja gagal juga. Aduh. Gimana ya? Gak ngerti lagi gue dengan 2020. Ya itulah sedikit banyak kilas balik versi gue. Gokil. Gue gak tahu sih gue akan kangen 2020 apa enggak. Tapi sampai sekarang nih gue masih ngerasa ini 2019. Dan besok itu kita masuk ke 2020 gitu. Atau bahasanya gini, ini 2020, besok itu 2020 setengah men. Aduh, gak ngerti lagi gue. Ya begitulah ya 2020 dengan warna yang aneh dan terlalu banyak. Seajaib itu ya.
Ya, gimana 2020 lo semua? Aduh, gue sih gitu. Thank you buat yang udah dengerin ya. Ciao. Terima kasih buat yang udah dengerin sampai ke fase ini. Terus jangan lupa untuk dengerin konten 30 hari bersuara dari podcaster-podcaster lainnya di hashtag 30 hari bersuara. Terus follow juga IG komunitas @thepodcasters.id untuk update tentang challenge hashtag 30 hari bersuara. Lo juga bisa DM gue di IG untuk ngasih rekomendasi film. Bisa cek ke @irsan56. Atau lo mau ngobrol-ngobrol, bisa juga ke DM itu. Karena gue lebih fast respon di IG. So, itu aja mungkin untuk bahasan kita di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Irsan56 pamit. Ciao.